Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi haditsin ukhra, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah maghrib Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini atau sampai detik ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat, dan nikmat yang paling utama dan perlu kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya karena pertama kali Pak ya, nyuwun sewu, berkenalan dulu, diizinkan berkenalan dulu. Nama saya lengkap sejak lahir Muhammad Zainul Abidin, belum pernah ada aliasnya ya. Lahir di Lamongan 47 tahun yang lalu. Jadi sekarang baru usia 47 Pak. Kalau dihubungkan dengan kenabian Rasulullah berarti baru 7 tahun diutus sebagai Nabi dan Rasul. Pendidikan terakhir di Surabaya, dulu IAIN, ingat Allah, ingat Nabi. IAIN itu Pak. Tapi ada Pak fakultas yang aduh ngeri, Fakultas Usuluddin itu loh Pak ya. Itu mahasiswanya jika akidahnya nggak kuat, yang dipilih itu filsafat agama, perbandingan agama. Kalau akidahnya nggak kuat, jadinya uculuddin, agama ucul. Itu yang kita saksikan. Bahkan dulu waktu saya masuk kuliah itu ada judul seminar Pak, di spanduk, dulu kan spanduk pakai kain itu, judulnya apa? Tuhan telah mati. Kadang tulis Tuhan telah membusuk gitu. Waktu itu belum seperti sekarang disebar pakai medsos, enggak. Jadi begitu itu biasa-biasa. Dan memang sudah sejak dulu Pak, bahwa kampus-kampus negeri itu sudah dimasuki sekuler itu sudah sejak dulu. Cuma terasanya ya sekarang ini sangat terasa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
status istri saya 1, alhamdulillah anak sudah 3. Jadi tidak menerima pendaftaran. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya tinggal di Sukun Gang 4. Kalau dolen monggo mampir ya, pas di rumah. Jamaah rahmati Allah, sengaja tadi saya tidak membawa laptop ya atau LCD untuk ditampilkan karena baru perdana, Pak. Biar nanti fokusnya ke saya, bukan ke layar gitu, Pak ya. Nanti kalau lain kali memang dibutuhkan lagi bisa pakai layar. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan warisan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang setia kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini saya diminta oleh ketakmiran karena mungkin 11 hari lagi, Pak ya, kita masuk bulan suci Ramadan. Tentunya di sini kita membutuhkan bekal dan mungkin sudah banyak atau sering disampaikan, tapi biasanya beda yang menyampaikan, beda tambahannya, kurang lebihnya nanti bisa kita jadikan sebagai wawasan tambahan. Seperti biasa kita lihat di acara-acara pengajian yang disebar lewat flyer, Pak ya, kan ada kalimat tarhib Ramadan. Itu menarik itu untuk saya bahas. Sebab ketika di grup WA itu tulisannya tarhib Ramadan, langsung saya komen. Itu tulisan pakai H itu maksudnya apa? Tarhib marhaban pakai H atau tarhib pakai ghin atau tarhib pakai huruf H? Itu artinya beda-beda. Jika di situ yang dimaksud adalah pakai H, tarhibun, maka artinya adalah menyambut Ramadan dengan gembira. Menyambut dengan gembira, lapang dada, dada terbuka, hatinya maksudnya. Itu kalau pakai H, tarhib. Sering kita sebut marhaban. Marhaban ya syahrul Ramadan, yang betul. Cuma sekarang kita ini sudah kebiasaan marhaban ya Ramadan. Itu menurut ahli bahasa ada kesalahan. Orang Arab tidak ngerti kalau disebut marhaban ya Ramadan. Orang Arab itu ngertinya marhaban ya syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Sebab Ramadan itu ada yang mengartikan adalah Allah, sifat Allah. Jadi nggak cocok selamat datang wahai Allah. Jadi tambahi syahrul Ramadan. Tapi ya karena sudah menjadi kebiasaan marhaban ya Ramadan, ya karepnya begitu karepnya ya. Kita ini kan sering ya nyingkat-nyingkat itu, Pak ya. Contoh Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Aisyah. Itu enggak ada, lah kok dadi Jawa Siti. Karpe itu Sayyidati, nyonya besar, Sayyidati, nyonya mulia. Tapi ilat Jawa kesuwen Sayyidati jadi Siti ngono. Padahal Siti artinya lemah. Sayyidati jadi Siti. Sehingga gara-gara kalimat Siti itu saya punya pengalaman, Pak. Ketika kuliah traweh nyebut Siti Maryam, kemudian turun dari mimbar langsung disetop oleh mertuanya Ustadz Taufik Kusuma almarhum. Langsung disetop, mohon maaf Ustadz, saya mau tanya, apa ada orang Arab namanya Siti itu? Langsung digitukan, Pak. Saya sudah paham.
Ya ndak ada Pak Yai tak gitu kan. Karepe itu Sayyidati. Kena Jawa tadi Siti. Ya wis lek ngono. Kan kita kan rata-rata kan menambahi Siti kan, kalau orang-orang Siti Aminah, Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah dan seterusnya ya. Karepe Sayyidati. Baik. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau pakai ha tarhib. Jika pakai ghim targhib, raghaba targhibun, artinya bergembira, penuh kegembiraan. Raghiba itu artinya senang, gembira, tapi jika ditambahi an, raghiba an, jadinya benci. Rasulullah bersabda, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Gara-gara ditambahi an. Itu idiom kalau dalam bahasa Inggris. Lah, jika tulisan tarhib itu pakai ha Pak, nulisnya tarhibun, artinya menakut-nakuti. Wa iya ya farhabun, itu ada di Al-Baqarah ayat 40 itu pakai ha. Seperti itu. Saya suka mengulas seperti ini karena apa? Di kalangan kita itu sering membuat tulisan Arab jadi tulisan Latin, sehingga tidak ada makna ketika tulisan Arab ditulis Latin itu. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jika ditulis aslinya Arab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya umumnya ya, semoga kesejahteraan atas kalian. Tapi kalau kita mengkaji bahasa, ada alif lam takrif, assalam itu maknanya semoga agama Islam tetap ada pada kalian. Makanya kita oleh Rasulullah dilarang mengucapkan assalamualaikum kepada orang kafir, karena maknanya assalam di situ adalah al-Islam, semoga agama Islam, al-Islam tetap ada pada kalian. Kita bisa buka itu di berbagai ayat. Jadi agama kita Islam itu ada alnya, agama al-Islam. Contoh di surat Al-Baqarah ayat 256. Oh bukan, berapa itu yang innad dina? Oh, Ali Imran Pak ya, 19 ya. Innad dina indallahil Islam, indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-Islam. Ada alnya Pak. Itu di Al-Baqarah, di Ali Imran ayat 19 ya. Kemudian di Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Al-Islama dina, agama al-Islam sebagai agama. Itu ada alnya lagi. Lalu Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain al-Islam, ada alnya lagi, maka tidak akan diterima darinya, dan dia termasuk orang yang rugi. Kemudian ada lagi di surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi. Ada alnya lagi, tapi pakai as-silmi, ada alnya. Hai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama al-Islam. Di situ as-silm, ada alnya secara keseluruhan. Terakhir
di surat As-Saff, surat yang nomor 61 ayat 6 atau ayat 7 kalau tidak salah. Ayat 6 ya. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah yang lebih dolim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah padahal dia diseru kepada al-Islam. Jadi minimal ada 5 ayat Pak tentang agama kita al-Islam itu. Cuma bahasa kita nyebut Islam gitu aja, jadi bahasa Indonesia. Sehingga karena jadi bahasa Indonesia Islam, akhirnya apa Islam itu? Akhirnya didefinisikan sebagai makna Jawa. Isya, subuh, lohur, asar, maghrib. Jangkep Pak. Artinya apa? Orang Islam itu minimal punya kewajiban melaksanakan isya, subuh, lohur, asar, maghrib. Itu makna Jawa ya. Duhur jadi lohur kan begitu. Zohir jadi lahir. Fardu jadi perlu. Ada semua. Mau idho hasanah, mau idho jadi maitu. Bahasa kita itu banyak dari, kalau nggak bahasa Arab ya bahasa Inggris Pak, bahasa kita itu ya. Lah, jamaah dirahmati Allah, saya lanjutkan. Ketika kita mengucap dengan tulisan Assalamualaikum dengan kalimat aslinya Arab, itu ada maknanya. Tapi karena kadang keypad HP kita nggak ada Arabnya, nulisnya Assalamualaikum WRWB. Ya nggak ada artinya Pak kalau dibaca orang Arab. Oh boy, Assalamualaikum ASS WRWB. Kadang lebih ekstrim lagi disingkat ASWW. Sing jawab ekstrim lagi WASWW. Ini masalah tulisan Pak ya. Artinya apa ya? Memang itu Arab dilatinkan ya, nggak ada maknanya sebenarnya. Contoh lagi, Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran itu maka 1 huruf dapat 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif 1 huruf, walamun dan lam 1 huruf, wa mimun harfun dan mim 1 huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf. Berarti membaca alif lam mim dapat 30 pahala atau kebaikan. Tapi kalau nggak bisa baca asli Arabnya, baca Latinnya alif ALIF jadi 4. Lam L A-nya 6 AAAAM. Lam jadi 8 huruf. 4 tambah 8 12. Mim M I banyaknya 6 baru M 20 Pak jadinya 8. Jadi alif 4 huruf, lam 8 huruf 12, mim 8 huruf 20. Artinya apa? Yang belum bisa baca Quran harus belajar Pak, sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Apa mungkin kita bisa jawab man rabbuka, Tuhanmu siapa? Allah. Ketika ditanya ma kitabuka, apa kitabmu? Si kitabku apa ya? Jangan-jangan yang dijawab apa? HP, karena nggak bisa baca Quran. Ya mohon maaf, ini harus ada upaya Pak ya, karena kita ini masih hidup sekarang ya. Jangan sampai kita ini mengaku beriman kepada Al-Quran, nggak bisa membaca Al-Quran. Tapi kadang anehnya lagi, sudah bisa membaca Quran malah nggak pernah baca Pak. Alasannya wis diwisuda. Wisuda Iqra 6 itu loh Pak ya. Kadang anak-anak kita kan gitu, habis lulus malah nggak ngaji lagi. Ini kadang-kadang kurang ada yang memotivasi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Yang terakhir tadi apa? Tarhib ya. Jadi saya ulangi bahwa
ketika tulisan, makanya saya kalau di WA teman-teman mohon ngisi kajian di sini dikasih assalamualaikum pakai Latin gitu ya, tak jawab sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pakai tulisan Arabnya waalaikumsalam. Dan kita pun kadang jawabnya salah, waalaikumsalam. Itu sudah beda. Salam itu nanti adalah salamnya malaikat ketika di surga. Salam, salam. Tidak pakai al lagi, tidak pakai assalam, cukup salam, salam. Karena sudah tidak ada agama lagi. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita pindah kepada amin, Pak. Amin. Kan kita sering ya, ada orang berdoa lalu nyebut amin. Amin itu ada 4 macam para jamaah sekalian. Jika ditulis Arabnya ada 4 macam. Lah biasanya kalau mengamini orang berdoa itu lek ndongoe cepet, biasanya amine melok cepet. Amin, 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 amin. Karena yang berdoa cepet. Ketika kita menyebut amin, alif pendek, mimnya pendek, aminah dimatikan amin. Itu artinya telah aman. Kondisi telah aman. Yang kedua, jika alifnya panjang, mimnya pendek, amin, nunnya mati, artinya kita nyuruh keamanan, amankan. Amin, amankan. Jika alifnya pendek, mimnya panjang, amin, itu artinya amanah, bisa dipercaya. Rasulullah al-amin, A-nya pendek, mimnya panjang. Lah ketika kita terdengar waladhdallin, itu kan A-nya panjang, mimnya panjang, amin. Nah tulisannya itu fathah, tapi kita matikan amin, artinya ya Allah kabulkanlah. Jadi ada 4 macam Pak itu kalimat amin itu ya. Makanya kalau ada orang berdoa kok kemudian yang berdoa cepat, yang ini juga cepat, amin, 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 amin. Aman, aman, aman gitu. Lah mohon maaf, ketika ada orang berdoa lalu kita nggak ngerti apa yang diungkapkan dalam doa itu, jangan langsung mengatakan amin Pak, bahaya itu kalau nggak ngerti artinya. Contoh, ada orang berdoa Rabbana dzalamna anfusana, amin, bahaya itu Pak posisi amin di situ. Ya Allah kami mendolimi diri kami, ya Allah, amin, kabulkanlah. Jadi kalau tidak ngerti artinya, tunggu sampai selesai baru amin. Karena ada potongan-potongan yang tidak pas untuk diamini itu para jamaah sekalian. Baik, itu sekilas tentang bagaimana di masyarakat kita itu kebiasaan pakai kalimat-kalimat Arab tapi kemudian ditulis Latin dan tidak ngerti artinya sehingga ikut-ikutan. Begitu pula kita nyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang ditulis Muhammad SAW, disingkat Pak, SAW. Loh kita bacanya juga jangan SAW. Kalau kita nyebut SAW nggak ada artinya. SAW itu kalau dibaca saw, geraji, bahasa Inggris geraji. Jadi SAW disingkat, kita bacanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada materi. Jadi di saat kita mendekati Ramadan seperti ini, yang perlu kita siapkan adalah 2 hal, yaitu iman dan ilmu. Bagaimana kita menghadapi Ramadan, yang kita butuhkan adalah iman dan ilmu. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, surat yang nomor 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat di antara kalian kepada beberapa derajat. Siapa mereka?
yang beriman dan berilmu. Iman tanpa ilmu bahaya untuk diri sendiri, gampang disesatkan oleh orang lain. Jika ilmu tanpa iman, bahaya untuk diri sendiri dan orang lain. Semakin canggih ilmu seseorang, jika tidak dibingkai dengan keimanan, maka ilmunya itu rata-rata justru digunakan untuk melawan Allah, digunakan untuk merugikan orang lain. Contohnya banyak Pak ya. Orang bisa membuat pesawat tempur, orang bisa membuat rudal, orang bisa membuat bom. Jika tidak ada iman, digunakan untuk menghancurkan suatu negara, digunakan untuk membunuh orang. Itulah iman dan ilmu nggak bisa dipisahkan Pak. Makanya di masjid kita seperti ini diusahakan selalu memberikan kajian-kajian. Sebab apa? Semakin tinggi iman seseorang dengan ilmunya, maka akan semakin meningkat keimanannya. Semakin tinggi ilmu seseorang, jika dibingkai dengan keimanan, maka keilmuannya itu semakin membawa tingkat tertinggi keimanannya bagi seseorang. Nah, makanya nanti ada bahasa-bahasa yang berhubungan dengan hal itu tentang Ramadan. Dalam menghadapi Ramadan, orang Islam ya, saya nggak nyebut orang beriman ya, orang Islam nanti terbagi tiga Pak, terbagi tiga. Yang pertama adalah orang Islam yang golongan awam, golongan umum. Jadi ketika masuk Ramadan, ya gak persiapan, gak opo Pak ya. Ketika Ramadan datang, wis pokoknya melok poso. Tidak makan, tidak minum, mulai subuh sampai terbenam matahari. Bahkan sampai saya itu punya teman, setiap hari itu tidak pernah sholat Pak. Tapi Ramadan melok poso. Artinya apa? Puasa itu lebih ringan daripada sholat 5 waktu yang tiap hari nggak pernah ada liburnya. Sementara puasa Ramadan kan cuma 1 bulan dalam setahun. Nah, ini modelnya mereka itu ikut puasa karena Ramadan, tetapi maksiat-maksiat yang lain tetap dilakukan. Jadi ciri khasnya Ramadan itu cuma ikut poso Pak. Dan itu sudah disinggung oleh Rasulullah. Malam yata qaulazur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaulazur, perkataan dusta, perkataan dosa, wal amala bihi, dan melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun, maka tidak dibutuhkan oleh Allah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia tidak makan, tidak minum mulai subuh sampai terbenam matahari. Lalu jangan berkesimpulan unik ngono gak poso pisan, lebih berbahaya lagi ya. Karena apa? Dalam hadis yang lain menyebutkan barang siapa 1 hari saja di bulan Ramadan tidak berpuasa dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka tidak bisa ditebus dengan puasa sepanjang masa. Loh, mungkin ada pertanyaan, loh, kalau besoknya puasa gimana? Maksudnya bukan begitu. Maksudnya hadis itu adalah kalau orang dengan sengaja ndak puasa di bulan Ramadan, berarti memang gak ono niat belas gitu loh Pak. Lah besok kan ndak tahu, ya kalau masih hidup gitu loh. Artinya apa? Dosanya itu amat sangat besar jika tidak segera ditobati dan kemudian melaksanakan puasa. Berarti nggak ada niat sama sekali gitu loh, kan berat itu. Terus gak ono karep belas kok. Ya. Baik. Itu yang pertama. Dan kadang-kadang contoh yang lain,
Ketika orang ini ikut puasa Pak ya, sholat maghrib ya enggak, tapi sholat isya melok tarawih juga Pak. Mari sahur itu turu, enggak sholat, itu ada begitu tuh. Saya menyaksikan sendiri dulu itu yang pertama. Jadi yang pertama ini masuk Ramadan hanya ikut puasa, tapi masih maksiat yang lain. Yang kedua yaitu kelompok orang Islam, kelompok khusus. Khusus ini sudah lumayan Pak. Khusus artinya apa? Sebelum Ramadan itu biasa-biasa, mungkin bahkan ahli maksiat sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan tidak pakai tutup aurat, tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid ya. Sebelum Ramadan itu bakhilnya luar biasa Pak. Tapi ketika masuk Ramadan berubah Pak, 180 derajat. Yang perempuan asalnya nggak nutup aurat jadi nutup aurat, bahkan beli kerudung-kerudung yang baru, model baru dibeli semua ya. Kemudian yang tidak pernah ke masjid jadi ke masjid, yang tidak pernah sholat jadi sholat, yang asalnya bakhil jadi dermawan ketika Ramadan. Karena memang ada hadisnya. Di antara tadi yang saya baca, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman tanpa syirik, wa ihtisaban. Ihtisaban itu kalau mana aslinya dari kata-kata hisab, menghitung-hitung, mengkoreksi diri. Biasanya sering disampaikan sebagai makna penuh berharap ridho Allah. Nah, menghitung diri, mengkoreksi diri. Ada yang memaknai kalau iman itu hubungannya dengan Allah tanpa syirik. Ihtisaban, menghitung-hitung, mengkoreksi kesalahan dengan orang lain. Jadi dengan Allah tidak ada masalah, dengan orang lain tidak ada masalah. Nah itu masuk Ramadan aman Pak. Makanya kan ada tradisi sebelum Ramadan apa? Nyekar gitu ya. Sampai-sampai sing wis mati lho Pak dijaluki sepuro Pak. Atau afuun, megengan, membuat apem. Dari kalimat afuun, memberi dan meminta maaf. Tapi karena orang Jawa mungkin giginya juga sulit, jadi apuun, apeman ya. Jadi banyak orang membuat apem ya. Padahal maknanya maksudnya apa? Kita berusaha memberi maaf dan meminta maaf supaya masuk Ramadan itu lancar gitu loh. Tidak ada beban maksiat kepada Allah, tidak ada beban dosa kepada orang lain. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pasti akan diampuni dosa-dosa semuanya Pak. Taqaddama yang telah lalu, nggak terbatas. Sampai kapan? Sampai ketika kita balik. Kan ada tuh kalau puasa 1 hari Arafah, pahalanya apa? Diampuni dosanya 2 tahun kan? Yang lalu sama yang akan datang setahun. Kalau puasa Asyura, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Tapi kalau puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, diampuni sejak kita mulai balik. Ini loh Pak keutamaannya. Makanya ketika masuk Ramadan berubah 180 derajat, rajin ke masjid, rajin sedekah, menutup aurat, dan pokoknya fokus, benar-benar fokus. Namun kelompok yang kedua ini disayangkan ketika Ramadan habis, lebaran, lebar kabeh, balik asal Pak. Kudunge dicentel no maneh, balik nak tempat maksiat maneh, gak nak masjid maneh, gak sedekah maneh, medit maneh Pak. Soalnya Ramadan wis lewat. Dan itu disinggung oleh Allah juga di surat An-Nahl, surat yang nomor 16 ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Silakan dibuka yang bawa Android Al-Quran. Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan
yang memintal benang menjadi kain yang bagus lalu diurai kembali, Pak, dioroti maneh. Berarti sudah tertoto tadi, Pak, puasanya, ngajinya, terawihnya, mungkin bacaan Quran malam hari, sahur ya, bangun di malam hari, pokoknya 180 derajat, Pak. Ramadan habis, lebaran lebar, balik asal. Dan ini kita nyebut kita masuk pada hari kemenangan. Sampai ada yang suudon, iki menang melawan diri sendiri, opo menang melawan hawa nafsu, bebas gitu loh, Pak. Nafsu ini bebas mana setelah Ramadan habis, naudzubillah min dzalik. Makanya kadang-kadang apa? Halal bihalal loh, nanggapin dangdutan, Pak. Ya Allah. Halal bihalal itu kan momen-momen minta maaf, membersihkan dosa, Syawal peningkatan, malah kadang nyeluk apa? Dangdutan. Ya naudzubillah. Ya itulah tradisi, Pak. Tradisi yang kadang-kadang melawan syariat itu, para jamaah sekalian. Baik, itu yang kedua, waktunya mau habis. Yang ketiga sekarang supaya cukup waktunya. Yang ketiga adalah kelompok khususul khusus, istimewa ini, Pak. Maksudnya apa? Yaitu kelompok orang Islam yang ketika masuk Ramadan, bahkan mungkin sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri, mental kerohaniannya, masuk Ramadan maksimal, gaspol kalau bahasa kita, Pak, ya. Seperti orang yang nomor 2 tadi, setelah Ramadan lewat, memposisikan diri tetap seperti bulan Ramadan. Artinya apa? Puasa yang dimaksud adalah dia tahu intinya, yaitu puasa menahan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, Pak. Walaupun gak poso, mangan ngombe, tapi dia ini memahami bahwa puasa yang sebenarnya adalah puasa dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan maksiat kepada merugikan orang lain. Itu inti puasa. Dan itu ada di surat Ad-Dariyat, surat nomor 51 ayat 15 sampai 19. Saya bacakan ya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin, ya, nyambung nggak muttaqin? Hasil dari puasa, muttaqin. Fi jannati wa uyun, mereka berada dalam surga-surga yang penuh dengan mata air. Nanti jika di hari kiamat. Tapi surga itu sebenarnya bisa kita rasakan sekarang, Pak. Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu loh, Pak. Orang yang mutmainnah itu siapa? Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ar-Ra'd ayat 28. Orang-orang beriman itu hatinya tenang, tentram karena selalu dzikir kepada Allah. Ya tadi puasa itu. Puasa dalam arti menjauhi maksiat, selalu dzikir kepada Allah. Mereka akhidina ma atahum rabbu, mereka selalu merasakan kenikmatan dari Allah. Dan mereka itu punya kebiasaan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, mereka dulu ketika di dunia dan masih di dunia menjadi orang muhsin. Muhsin itu tidak sama dengan soleh, Pak. Muhsin itu apa? Al-ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah. Al-ihsan, definisi al-ihsan itu loh, Pak. Orangnya namanya muhsin. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, dan mereka itu kalau malam hari tidurnya sedikit. Mereka bangun di akhir malam. Kita dengan Rasulullah itu bedanya cuma sedikit, Pak. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah itu sedikit makan karena sering puasa, kita sedikit-sedikit makan. Bedanya cuma sedikit, Pak, ya. Jadi mereka bangun di malam hari, memendekkan tidurnya, wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka istighfar, mohon ampun pada waktu sahur. Sahur itu waktu, Pak, waktu mendekati subuh, itu namanya waktu sahur. Karena digunakan makan sehingga jenenge makan sahur. Padahal maksudnya itu waktu. Seperti takjil itu loh, Pak. Takjil itu artinya menyegerakan.
Tapi karena jadi bahasa Indonesia, takjil apa? Gorengan apa buah. Jadi takjil akhirnya apa? Panganan. Padahal takjil itu artinya menyegerakan. Karena sudah jadi bahasa sehari-hari, Pak ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang pendek. Jadi 3 hal itulah yang menjadi atau seseorang itu masuk Ramadan sesuai dengan iman dan ilmunya terbagi menjadi 3 itu, Pak, minimal. Kalau mau menambahi monggo ditambah sendiri, minimal 3 itu. Pertama awam, yang kedua khusus, yang ketiga khususul khusus, itu yang istimewa. Lah kita Ramadan yang lalu kita juga nggak tahu berkualitas apa tidak. Lah kita jika diberi kesempatan oleh Allah, mari kita maksimalkan ketika dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, sebab belum tentu kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jangan ke Ramadan tahun depan, Pak, besok ini loh. Bisa jadi besok ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi juga ada beberapa pengumuman begitu, Pak ya. Makanya kita mohon kepada Allah agar benar-benar oleh Allah diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, Pak ya.